Oke, halo. Video hari ini aku mau mulai dengan satu pertanyaan. Apakah kamu merupakan orang yang tumbuh dan besar dengan label anak baik? Biasanya ciri-cirinya. Satu, penurut. Dua, enggak macam-macam. Tiga, selalu mengedepankan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingannya sendiri. Ya, meskipun kata anak baik itu kan secara overall kesannya sih positif-positif aja ya. Tapi yang jarang orang sadari adalah label ini tuh punya kutukannya tersendiri. Alias, kamu yang mungkin tumbuh besar dengan sebutan anak baik, seringkali terlalu mengorbankan dirinya sendiri. Nggak percaya? Aku kasih contoh. Katakanlah kamu punya satu temen yang mau ikut kerja kelompok bareng. Tapi dia nggak punya kendaraan. Siapa yang harus menjemputnya? Kamu. Sebagai teman yang baik. Atau kalau adik kamu butuh beli buku, krayon, spidol untuk pekerjaan sekolahnya besok, siapa yang harus membelikannya? Kamu. Sebagai kakak yang baik. Atau kalau ibu kamu nangis karena kelakuan ajaib bapak kamu, siapa yang harus menenangkan? Kamu. Sebagai anak yang baik. Padahal kalau dipikir-pikir, itu kan bapak kamu juga. Kalau dia abusive, manipulatif, atau judi online dan lainnya, kan kamu terdampak juga. Tapi kamu harus menekan, merepress semua jenis perasaan yang bergejolak dari dalam diri, dan kamu harus siap siaga membantu mereka yang ada di sekitar. Nah itu kutukan anak baik. Ya meskipun enggak jarang pada saat melakukannya terlintas tuh di pikiran. Lalu kapan giliranku ya? Bukankah aku ini juga manusia yang punya keinginan? Bukankah aku ini juga manusia yang punya kebutuhan? Kalau aku terus melulu membantu orang-orang di sekitarku, siapa yang suatu hari nanti akan membantuku? Ya, untungnya di zaman sekarang kan banyak tuh ya edukasi self-care, self-love, dan seterusnya. Mungkin kamu juga kepikiran untuk mulai melakukannya. Ya, untuk mencoba mulai memprioritaskan diri sendiri. Tapi, fenomena apa yang akan terjadi apabila si anak baik ini mulai melakukan self-love? Yang muncul dari lingkungan bukannya penerimaan, malah sindiran. Kok enak sih pergi sendiri, liburan ke luar negeri, nggak mikirin orang tua di rumah? Kok egois sih pergi ke restoran nyaman sendiri, makan makanan enak sendiri, nggak mikirin adik di rumah? Kenapa kamu harus senang-senang sendiri, padahal yang lain masih menderita? Ketika kamu mendengar komentar-komentar kayak itu, langsung yes, rasa bersalah muncul dari dalam dada ini. Rasa bersalah itu akan semakin besar, semakin berat, mengingat bahwa kamu itu seharusnya menjadi anak yang baik, yang tidak pernah melakukan perilaku-perilaku seperti itu. Dan saking beratnya, ini akan menghalangi kamu untuk lain kali melakukan berbagai hal yang memprioritaskan diri kamu. Semenjak hari itu, setiap kali ada suara, keinginan, harapan, mimpi yang ingin keluar dari dalam diri ini, kamu kembalikan, kamu tolak, kamu tutup dalam-dalam dan kubur. Sehingga kamu memastikan bahwa tidak pernah akan ada lagi keegoisan yang muncul dari dalam diriku. Ini adalah keputusan yang mungkin kamu kira terbaik untuk diri kamu dan untuk semuanya. Meskipun kamu harus mengorbankan diri kamu sendiri. Kalau ini memang menyelesaikan masalahnya, maka the end. Video ini berhenti di sini. Tapi sayangnya nggak kayak gitu.
Seringkali orang yang menutup dirinya dalam-dalam, yang mengubur suara dari dalam dirinya, turun jauh ke dalam tanah sedalam mungkin, kemana mereka akan berakhir? Jawabannya, di ruang konseling. Ya, itu adalah tipe-tipe klien yang paling sering aku temui. Mereka yang kehilangan dirinya, mereka yang tidak tahu arah tujuan hidup ini dibawa kemana, mereka yang bimbang, mereka yang merasa hampa, frustasi, dan seterusnya. Dimana kalau ini tidak diatasi atau ditangani dengan cepat, maka akan tumbuh penyesalan di kemudian hari. Bayangkan mereka yang di usia 20 tahunan itu sudah mulai terlalu banyak mengorbankan dirinya, dan tanpa sadar umur berlangsung begitu cepat, mungkin gak lama lagi dia sudah usia 30-an. Gak lama lagi dia sudah ada berada di usia 40-an. Dan ketika di usia itu, mereka bertemu dengan hidup yang penuh dengan rutinitas yang tidak mereka inginkan. Ya, itu penyesalan yang sering terjadi. Tapi kamu tahu nggak yang paling ironis dari semua fenomena ini apa? Kita kan awalnya ingin mengorbankan diri kita demi bisa menjaga hubungan dengan orang sekitar. Tapi ketika ini terpaksa berlarut-larut seperti ini dengan penuh banyak pengorbanan dari diri kamu, yang ujung-ujungnya muncul bukan rasa ikhlas, tapi resentment, kebencian terhadap mereka-mereka yang ada di sekitar kamu. Kenapa bisa kayak gitu? Katakanlah gini, seorang perempuan, ya, dia ingin menikah dengan pacarnya, dengan lelaki idamannya. Tapi karena tidak direstui oleh ibunya, oke, baik bu, aku mengalah. Aku tidak jadi menikah dengan dia. Katakanlah usianya berlanjut di 30-an, ia punya kesempatan untuk berkarir di luar negeri. Tapi kembali tidak direstui oleh ibunya. Oke, baik, aku lagi mengorbankan diriku, aku akan di rumah menjaga ibu. Keputusan demi keputusan ia lalui dengan terus mengorbankan dirinya demi kepentingan ibunya. Apa yang akan terjadi? Ketika suatu hari ia sadar bahwa banyak kesempatan emas dalam hidupnya sudah lewat dan tidak bisa diambil kembali, yang ia lakukan adalah menyalahkan ibunya. Gara-gara ibu, hidupku sekarang seperti ini. Pengorbanan yang awalnya kita lakukan untuk menjaga hubungan dengan mereka malah merusak hubungan dengan mereka. Ini adalah fase hidup atau pengalaman hidup yang aku tidak ingin teman-teman alami. Oleh karena itu, hari ini aku ingin mengajak kita semua untuk belajar memilih diri sendiri, baru orang lain. Sebuah prinsip yang terinspirasi dari sebuah briefing pesawat terbang. Maksudnya gimana? Coba deh, kalian misalkan naik pesawat, ya. Di awal itu, pramugari kan pasti ngasih briefing. Bunyinya kayak gini. Ketika tekanan dalam kabin berkurang, maka masker oksigen akan turun di hadapan Anda. Gunakan masker untuk Anda terlebih dahulu, baru bantu orang lain. Ini prinsip hidup yang seharusnya kita pegang. Aku nggak mengajarkan kalian untuk menjadi egois. Aku nggak mengajarkan kalian juga untuk tidak membantu orang lain. Tapi sebelum itu dilakukan, pastikan kita ini cukup terlebih dahulu. Dan ini penting kenapa? Karena satu, kalau kamu masih kosong dan ingin membantu orang lain, pasti akan pamrih. Kamu akan merasa dia berhutang budi pada kamu. Dan suatu hari nanti dia harus membalasnya kepada kamu. Beda cerita kalau kamu sudah terpenuhi terlebih dahulu. Segala jenis hal yang kamu berikan ke dia adalah bentuk keberlimpahan. Ikhlas dalam melakukannya. Alasan kedua, kenapa kamu harus melakukan ini adalah karena kalau bukan kamu, siapa lagi? Kamu gak bisa selalu bergantung pada orang tua, keluarga, pasangan untuk menjaga perasaan kamu dan memenuhi segala jenis aspirasi yang ada dalam diri kamu. Karena pada akhirnya,
Mereka punya hidupnya masing-masing. Dan kamu pun demikian. Setiap orang menjalani hidupnya sendiri. Jadi, video hari ini garis bawahnya adalah kamu harus mulai baik ke diri sendiri, gak cuma ke orang lain. Ini adalah sebuah bentuk kelembutan yang kita mesti tumbuhkan ke diri demi secara perlahan menyetir hidup kita ke arah hidup yang lebih kita inginkan dan lebih fulfilling. Sekian video hari ini, sedikit lebih panjang dari biasanya, tapi aku harap bisa membantu diri kita semua untuk mendapatkan hidup yang kita inginkan. Sampai bertemu minggu depan.